Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai bagaimana cara menyusun proposal penelitian. Mungkin untuk kalian yang sedang menyelesaikan tugas akhir ya, untuk KTI, skripsi, ataupun tesis, ataupun disertasi, kalian bisa untuk menyimak sedikit mengenai apa yang akan saya paparkan pada video kali ini. Apa sih sebenarnya proposal itu? Proposal itu dalam bahasa Inggris artinya adalah pengajuan atau permohonan. Jadi proposal penelitian itu adalah pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Jadi suatu penelitian itu harus diawali dengan suatu permasalahan yang nantinya kemudian disusun dalam proposal penelitian, sehingga nanti dapat dilakukan penelitian lebih lanjut apabila sudah di-ACC oleh dosen pembimbing ataupun oleh promotor. Jadi dalam penelitian kita harus mencari permasalahannya terlebih dahulu, itu apa, masalah yang terjadi, itu di situ apa, penyimpangannya dari apa yang seharusnya, dan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Ataupun bisa juga mengambil permasalahan dari penyimpangan teori terhadap prakteknya ya. Prakteknya yang tidak sesuai dengan teori, kita bisa lakukan penelitian di situ, mengambil masalah di situ, sehingga dapat kita ambil, kita angkat menjadi sebuah penelitian. Kemudian bisa juga diambil dari penyimpangan dari aturan dengan pelaksanaannya. Jadi apabila ada kebijakan, ataukah ada peraturan-peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata menyimpang, itu bisa diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian kita. Nah, tujuannya apa sih dari kita membuat proposal penelitian? Kalau tujuan secara umumnya itu adalah untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Jadi untuk tujuan penelitian ini itu erat sekali kaitannya dengan rumusan masalah yang dituliskan dalam proposal penelitian. Contohnya misalkan tujuan dalam penelitian tersebut itu adalah untuk mengetahui intensitas nyeri luka jahitan kontinus terhadap penyembuhan luka pada ibu postpartum. Nah, untuk itu rumusan masalahnya yang dapat dibuat dari tujuan penelitian tersebut adalah apakah ada hubungan intensitas nyeri luka jahitan kontinus terhadap penyembuhan luka pada ibu postpartum. Jadi, di sini kalau membuat tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui perbedaan, untuk mengetahui pengaruh, untuk mengetahui hubungan antara X dan Y, seperti itu. Nah, untuk rumusan masalahnya di situ berupa pertanyaan dari tujuan penelitian yang telah peneliti buat. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian ini nanti akan dijawab dalam kesimpulan penelitian yang akan ditulis di bab terakhir setelah peneliti melakukan suatu penelitian. Nah, apa saja jenis proposal penelitian? Proposal penelitian itu di sini ada, menurut Sugiono 2013, ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah penelitian pengembangan. Untuk penelitian pengembangan ini adalah proposal yang nantinya digunakan untuk kegiatan yang akan menghasilkan suatu produk atau suatu rancangan yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual yang saat itu terjadi ya. Jadi dalam proposal penelitian pengembangan ini itu menekankan kepada kegiatan pengembangannya, yaitu
pada pemanfaatan teori-teorinya, konsep-konsepnya, prinsip-prinsipnya, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Kalau untuk penelitian pengembangan ini, itu dilakukan untuk mengaplikasikan dari temuan ataupun teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Kalau dalam format proposal penelitian pengembangan itu berbeda ya. Proposal penelitian pengembangan ini akan berbeda dengan proposal penelitian yang ditulis berdasarkan kegiatan penelitian. Karena nantinya karakteristik kegiatan pengembangan dan kegiatan penelitian itu berorientasi pada hasil yang berbeda. Kalau kegiatan penelitian itu dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan atau dugaan sementara ya. Tapi kalau penelitian pengembangan ini itu dilakukan untuk mengaplikasikan temuan-temuan atau teori-teori yang sudah ada sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan. Kemudian untuk jenis proposal yang kedua itu adalah penelitian kajian pustaka. Kalau untuk kajian pustaka ini, proposalnya itu ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya itu bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bacaan bahan-bahan pustaka yang relevan. Jadi dalam penelitian kajian pustaka kita bisa harus mengumpulkan bahan-bahan pustaka sebagai sumber ide dalam penelitian kajian pustaka ini ya. Caranya dengan mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka. Kemudian nanti disajikan dengan cara untuk keperluan baru. Jadi peneliti harus mempunyai referensi-referensi dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Untuk jenis proposal yang ketiga itu adalah penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif ke induktif. Jadi dari umum ke khusus, yaitu pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori. Nah, kerangka teori ini pastinya harus dibuat di dalam bab 2 yang dilakukan setelah peneliti menyusun pinjam pustaka sehingga nanti peneliti dapat membuat kerangka teori. Jadi alur dalam penelitian itu dapat tergambar di situ. Kemudian bisa dari gagasan para ahli ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan atau telah dialami oleh peneliti. Nah, selanjutnya kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang disertai dengan upaya-upaya pemecahannya. Solusinya bagaimana dari permasalahan tersebut yang nantinya diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Jadi data yang didapatkan di lapangan itu bisa menjadi bukti empiris dalam suatu penelitian kuantitatif tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif ini itu mengungkapkan permasalahan secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Jadi di sini peneliti yang sebagai instrumen kunci karena peneliti yang harus menggali secara dalam, melakukan wawancara mendalam terhadap responden yang digunakan sebagai responden dalam penelitian tersebut. Nah, untuk penelitian kualitatif ini biasanya lebih banyak digunakan untuk penelitian tugas akhir disertasi pada jenjang S3 ya, karena kualitatif ini harus peneliti itu sebagai instrumen kunci tadi, sebagai alat utama dalam kita menggali
seberapa dalam penelitian kita tergantung dari penelitian, dari pertanyaan dan ataupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Jadi sifatnya itu deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Jadi induktif secara khusus, secara mendalam ya. Nah, ciri-cirinya itu mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Sehingga laporan disusun dalam bentuk narasi. Di situ peneliti dituntut untuk bisa menarasikan apa yang sudah didapatkan, data apa yang sudah didapatkan dari responden melalui wawancara mendalam tersebut ya. Jadi peneliti dituntut untuk kreatif dan mendalam dalam membahas hasil ataupun data yang diperoleh dari responden. Juga dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh keautentikan, benar-benar orisinal, asli dari data yang dikatakan atau kita peroleh dari responden dalam penelitian kualitatif tersebut. Nah, untuk manfaat proposal penelitian itu ada 4, yaitu yang pertama untuk menyatakan dasar atau acuan penelitian yang akan dilakukan. Jadi sebelum melakukan penelitian, maka proposal penelitian inilah yang akan menjadi acuan bagaimana penelitian tersebut nantinya akan dilaksanakan. Alurnya itu bagaimana, apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang akan dilaksanakan nantinya, semua harus tergambar dalam proposal penelitian. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk memberikan gambaran secara singkat tentang penelitian tersebut. Sehingga dengan adanya proposal, maka pembaca nantinya akan tahu arah dari penelitian tersebut itu mau kemana ya, bisa dilihat dengan kita membaca tujuan penelitian dalam proposal penelitian tersebut. Kemudian untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berwenang. Ya, kalau untuk mahasiswa tingkat akhir, untuk menyelesaikan tugas akhir, ya pihak-pihak yang berwenang itu adalah dosen pembimbing masing-masing. Ya, maka nanti saat mahasiswa tingkat akhir sebelum melakukan penelitian, maka harus mengajukan proposal penelitian terlebih dahulu kepada dosen-dosen pembimbing masing-masing. Kemudian nanti dosen pembimbing akan membaca proposal dan akan mempertimbangkan apakah penelitian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, ataukah perlu revisi di situ. Nah, makanya untuk itu proposal penelitian itu sangat penting sebelum peneliti itu terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Kemudian yang keempat itu untuk mengajukan dana penelitian kepada pihak tertentu. Ya, kalau untuk dana penelitian ini, mengajukan dana penelitian biasanya itu dilakukan apabila misalkan untuk dosen untuk mendapatkan hibah penelitian, maka dosen tersebut harus membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Untuk mengajukan dana penelitian harus ada rancangan anggaran di situ, apakah nantinya akan disetujui atau tidak. Nah, itulah proposal penelitian yang harus dibuat oleh peneliti yang akan melakukan penelitian. Nah, untuk struktur proposal penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk bagian utamanya itu ada halaman sampul depan. Nah, pada halaman sampul depan itu ada tertuang di situ judul penelitian, kemudian maksud penelitiannya, kemudian logo atau lambang dari institusi masing-masing, kemudian nama peneliti, nomor induk apabila mahasiswa, nomor induk mahasiswa apabila dosen, nomor induk dosen, kemudian instansi yang bersangkutan, serta tahun dalam pembuatan. Kemudian halaman judul.
Untuk halaman judul ini sama ya dengan halaman depan. Halaman sampul depan ini sama dengan halaman judul, namun hanya yang berbeda adalah di halaman sampul depan itu biasanya tidak ada nomor halamannya di bawah. Kalau untuk halaman judul ada halaman. Halamannya yang pasti menggunakan halaman dengan format Romawi kecil. Kemudian ada juga halaman persetujuan, di situ nanti berisi persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua jurusan. Itu apabila dalam menyelesaikan tugas akhir, entah itu KTI, skripsi, tesis, ataupun disertasi ya. Kemudian yang terakhir juga di situ harus ada daftar isi. Daftar isi di situ berisi komposisi seluruh rangkaian isi proposal, mulai dari bab 1 latar belakang hingga terakhir kesimpulan, itu harus tertuang semua dalam daftar isi. Kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran juga ada di daftar isi ya. Kalau di daftar isi ini nanti harus disertai dengan nomor halaman, ya, di mana komponen proposal penelitian itu ditulis. Jadi misalkan latar belakang itu di halaman 1, tulislah di daftar isi berarti halaman 1 latar belakang. Kemudian misalkan tinjauan pustaka halaman 10, ya ditulis di daftar isinya tinjauan pustaka halaman 10. Kemudian unsur yang kedua itu adalah bagian utama. Nah, di bagian utama ini ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, dan ada metodologi penelitian. Nah, dalam pendahuluan ini ada berisi latar belakang masalah. Tentunya dalam setiap proposal penelitian harus ada latar belakang masalah yang nantinya akan berisi mengenai penjelasan tentang apa saja alasan-alasan penelitian dalam pembuatan proposal, kenapa penelitian tersebut urgent untuk dilakukan, kemudian harus memaparkan di situ sehingga nantinya didapatkan sebuah solusi. Ya. Jadi solusi itu nantinya dapat diajukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, permasalahan tersebut nanti disajikan dari ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya ke ruang lingkup yang lebih khusus. Jadi dari deduktif ke induktif, sehingga nanti mengerucut ya. Seperti piramida terbalik ya, pada pokok permasalahan nanti harus dibahas di latar belakang. Jadi dalam latar belakang juga harus menguraikan fakta-fakta prevalensi kejadian kasus secara global, kemudian sampai ke secara lokal di situ ya, dari umum ke khusus harus tertuang dalam latar belakang. Nah, dalam latar belakang itu juga kita harus menyajikannya dalam bahasa yang semenarik mungkin sehingga nanti penelitian tersebut itu dapat berkesan sehingga penelitian itu benar-benar memang urgent, tergambar di situ benar-benar penelitian yang akan dilakukan itu urgent, harus dilakukan pada saat itu. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah di sini menguraikan tentang ruang lingkup masalah yang dibatasi apabila sekiranya masalah tersebut itu terlalu luas lingkupnya. Jadi batasan masalahnya apa? Ditulis di rumusan masalah. Ya, nantinya yang pasti rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk kalimat tanya ya atau pertanyaan. Kemudian selanjutnya setelah batasan masalah ada tujuan. Tujuan penelitiannya itu apa? Sasaran yang ingin dicapai dengan penelitian itu apa? Nah, untuk tujuan penelitian ini dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat ini. Tadi di batasan masalah, rumusan masalahnya apa, kemudian disesuaikan dengan tujuan. Kemudian manfaat. Manfaat penelitian ini nantinya akan menjelaskan tentang kegunaan penelitian untuk menjawab permasalahan
makro ataupun masalah mikro dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya. Manfaat praktis maupun manfaat secara teoritis harus tergambar dalam manfaat penelitian ini. Kemudian struktur proposal yang kedua itu adalah tinjauan teori. Untuk bagian utamanya, di bagian utamanya itu adalah tinjauan teori yang kedua. Ya, nanti di tinjauan pustaka, di tinjauan pustaka itu harus ada kerangka berpikir, kemudian landasan teori, hubungan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian yang relevan ya, dan juga hipotesis. Untuk hipotesis ini mungkin ada yang ditulis dengan sistematikanya ditulis dalam metodologi penelitian ya. Ada juga yang dijadikan satu di tinjauan pustaka. Jadi yang pertama, kerangka berpikir harus disusun dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan alur berpikir peneliti itu bisa digambarkan dalam kerangka berpikir atau kerangka teori. Selanjutnya, uraian tersebut nanti dibuat skema yang menggambarkan alur dari pemikiran penyelesaian masalah yang akan dilakukan dalam penelitian. Kemudian landasan teori, tentunya di landasan teori itu harus menjabarkan semua teori-teori dan konsep ya yang sesuai dengan pokok bahasan, terutama permasalahan dan variabel-variabel dalam penelitian tersebut harus disesuaikan dengan judul penelitian. Semua unsur yang ada dalam judul penelitian itu harus dimasukkan semuanya ke dalam landasan teori. Teorinya harus dicari di situ, kemudian dituangkan dalam landasan teori. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan penelitian sebelumnya. Nah, di sini nanti akan mengemukakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu ya, yang tentunya pasti yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Jadi penelitian yang relevan dengan penelitian kita yang akan kita lakukan, penelitian yang akan kita lakukan itu apa? Di situ bisa dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka. Kemudian hipotesis. Hipotesis ini adalah anggapan dasar atau jawaban sementara atau dugaan sementara ya dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian nanti akan berisi jenis. Jenis penelitiannya itu apa? Kok pendekatan penelitiannya itu apa? Atau apakah kuantitatif kah atau kualitatif? Nah, nanti akan dicantumkan dalam metodologi penelitian. Kemudian tentunya untuk kuantitatif itu merupakan riset yang berbasis dengan data hasil pengamatan ya. Nantinya kalau kuantitatif itu berupa angka. Kemudian nanti selanjutnya diolah dengan menggunakan uji statistik ya untuk mengetahui bagaimana hasil dari penelitian tersebut, apakah ada hubungan, ataukah ada pengaruh, apakah ada perbedaan dan lain sebagainya. Kalau untuk kualitatif itu tentunya nanti di situ bersifat deskriptif karena peneliti itu akan menuangkan pemikirannya, menuangkan hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada responden, kemudian kita harus tuangkan dalam pembahasan di kualitatif dengan bahasa peneliti. Kemudian selanjutnya harus ada lokasi penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan, harus tergambar, juga harus dicantumkan di situ ya. Kalau pada bagian lokasi penelitian ini nanti dijelaskan juga karakteristik lokasi penelitian, dan ada pula juga yang menambahkan atau membubuhkan alasan kenapa memilih lokasi tersebut. Jadi pemilihan lokasi penelitian itu harus disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Tidak boleh karena alasan pribadi ya di sini ya. Ada juga untuk alasan lokasi penelitian ini juga bisa digambarkan dalam latar belakang yang ada di bab 1. Kemudian populasi dan sampel.
Nah, jumlahnya populasinya dalam ruang atau dalam lokasi penelitian kita itu berapa. Kemudian dari populasi itu, kemudian kita ambil teknik samplingnya sehingga didapatkan jumlah sampel penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Yang terlibat dalam penelitian itu berapa sampelnya, ya harus dijelaskan, harus tergambar di metodologi penelitian ini. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, metodenya bagaimana? Metode dalam pengumpulan data kita di lapangan itu apakah kita menggunakan observasi, menggunakan wawancara secara mendalam, ataukah menggunakan angket, ataukah checklist, atau bisa juga dengan dokumentasi, atau dengan kuesioner, ya itu juga harus tergambar di metode pengumpulan data ini. Kemudian teknik analisis data. Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian itu apa? Rencananya akan mengolah data menggunakan uji hipotesis apa? Harus tercantum di analisis data. Dalam proposal itu sudah harus tercantum. Kita sampai melakukan analisis datanya akan menggunakan uji hipotesis apa? Harus tercantum di situ. Dan yang terakhir adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini menjelaskan mengenai agenda penelitian yang akan dilaksanakan, ya, dari tahapan penelitian, rincian kegiatan, dan juga waktu dari pelaksanaan penelitian itu kapan akan dilakukan. Nah, struktur proposal yang terakhir itu ada bagian akhir. Di bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Nah, untuk daftar pustaka nantinya digunakan sesuai dengan format dalam penulisan masing-masing, itu menggunakan daftar pustaka stylenya apa? Apakah style atau font cover atau Helpart dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan template ataupun sistematika panduan penelitian, ataupun apabila ingin mempublikasikannya ke dalam jurnal, dilihat di situ template atau guideline dalam penelitian dalam jurnal tersebut itu menggunakan style apa atau menggunakan gaya penulisan yang seperti apa, ya. Pastinya nanti di situ sudah ditentukan. Jadi dalam daftar pustaka ini nanti semua pustaka yang dijadikan sumber dalam penulisan proposal, mulai dari latar belakang hingga pembahasan, ya, apabila sudah berbentuk skripsi ataupun KTI ataupun tesis. Nah, nanti sumbernya dari halaman depan sendiri sampai terakhir harus dicantumkan untuk daftar pustakanya. Dan yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini nanti bisa dilampirkan untuk format angketnya atau checklist atau kuesioner ataupun lembar observasi ataupun guideline dalam melakukan wawancara bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Kemudian hasil dari perhitungan statistik, ya, misalkan mengolah data menggunakan SPSS, AMOS, Stata, dan lain sebagainya, nanti hasil perhitungan statistiknya juga harus dilampirkan dalam lampiran. Dan dokumentasi penelitian tentunya harus ada untuk membuktikan bahwa peneliti itu benar-benar sudah melakukan penelitian tersebut, ya. Dan apabila ada misalkan surat-surat izin penelitian juga bisa dilampirkan dalam lampiran itu. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.